Salam tandan berduri. Hari ini kita lanjutkan proses penyemprotan gulma-gulma yang ada di dalam kebun ini. Ini lumayan guys. Begini ya tingginya. Ini kita tidak rintis, langsung kita semprot aja dengan menggunakan racun triklopir. Oke, kita mulai proses pengerjaannya. Kita gunakan alat pelindung diri ya. Ini adalah untuk melindungi racun, kita pakai masker. Maskernya langsung topi begini ya. Oke, ini kita gunakan untuk mengurangi risiko racun ya. Gunakan ini ya, seperti ini. Oke, kita langsung siap untuk proses penyemprotan ya. Baiklah, untuk proses pertama penyemprotan kita campurkan racun ya. Jadi untuk penyemprotan kali ini kita gunakan dua jenis racun. Yang pertama dari jenis glifosat ya. Dari jenis glifosat ini kita punya bahan aktif glifosat 486 SL ya, dengan kandungan glifosatnya di angka 480. Untuk yang jenis ini kita gunakan sebanyak 50 mili, karena gulma-gulma rumput yang ada ini nggak terlalu tinggi. Jadi yang di sebelah sana yang belum disemprot itu bisa kita gunakan 50 mili. Jadi kita langsung campurkan 50 mili untuk glifosatnya. 50 mili ya, ini 50 mili ya, kita masukkan. Kemudian kita masukkan racun jenis triklopir ya. Jadi kita gunakan racun Starlon ya, 665 EC ya, dengan bahan aktif triklopir 180 gram per liter. Jadi ini kemarin ini kemasan yang utuh ya. Kemarin kita sudah pindahkan ke botol yang berpenutup rapat karena di kemasan aslinya itu dari kaleng sehingga tidak rapat kemasannya. Kita pindahkan ke botol ini, kita ambil sebanyak 25 cc ya. Kita ambil 25 cc yang kita harapkan mampu membasmi gulma-gulma yang berkayu yang seperti di awal tadi kita perlihatkan kondisinya. Oke, ini siap untuk diaduk herbisidanya. Hari ini kita tidak membawa ember ya, karena ini kita di kebun. Terkadang kita lupa bawa ember atau memang sengaja tidak bawa ember karena cukup banyak peralatan yang kita bawa, sehingga kita langsung aduk di tangki dengan cara kita masukkan air sebanyak kurang lebih 6 liter. Kita masukkan seperti ini ya, 6 liter ya, masuk. Kemudian kita tutup dan kita aduk. Kita goncangkannya sampai berbusa ya. Jadi salah satu tanda tercampurnya racun dengan air menjadi konsentrasi herbisida untuk penyemprotan itu adalah busa ya, busa yang muncul dari proses pengadukan tersebut. Jadi kalau sudah kita anggap sudah seperti ini ya, ini busa yang keluar, bisa kita lihat. Ini berarti racun sudah tercampur dengan air. Kemudian kita tambahkan sampai penuh. Keluar busanya berarti memang betul-betul sudah tercampur racunnya ke dalam larutan ini. Oke, ini kita tutup. Dan kita basuh supaya nantinya cairan ini tidak tumpah di dalam badan kita. Kita buang.
Kita bilas dengan air ya, dan siap untuk disemprotkan. Hari ini kita diikutin ini anak-anak. Hari ini mereka libur karena efek lockdown ya dari virus corona. Mereka diliburkan dari sekolah daripada di rumah tidak ada yang dikerjakan. Hari ini mereka saya ajak untuk ke kebun untuk mengenal lebih banyak mengenai dunia pertanian. Ini kita siap untuk menyemprot. Taruh sini dulu. Lalu kita semprotkan. Oke, pada penyemprotan kali ini kita gunakan spuyer, 2 spuyer ya ini. Karena ini gulmanya cukup tebal, jadi kita gunakan 2 spuyer langsung agar proses penyemprotannya bisa lebih maksimal. Yang di sebelah sini ini sudah disemprot kemarin dan hasilnya cukup bagus. Untuk gulma ageratum seperti ini sudah pada mati, dan di sebelah sana tampak sudah mulai layu. Jadi kita mulai dari sini lagi melanjutkan penyemprotan kemarin yang belum selesai. Ya, kita langsung aja penyemprotan. Ya, kita kunci ini ya, langsung di sini. Saya semprotkan langsung. Ya, ini mulai habis ya, 1 tangki udah kita semprotkan, dan ini sebentar lagi akan habis. Ini kita semprotkan dengan volume tinggi ya, jadi karena gulmanya tebal, jadi kita perlu menggunakan setelan semprotan volume tinggi. Jadi penyemprotan yang kita lakukan ini berisiko tinggi karena gulmanya hampir rata dengan tinggi kita, dan anginnya juga cukup tebal. Makanya kita harus menggunakan masker agar aman untuk kesehatan kita. Ini habis ya, sudah ya. Jadi ini belum sampai di ujung, sudah habis. Kita akan tambahkan lagi penyemprotan dengan racun yang baru. Sana kamu.
Kalau kita lihat hasil penyemprotannya, ini kondisi gulma yang belum disemprot. Ini masih hijau bugar ya. Jadi ini 2 hari yang lalu kita sudah semprot menggunakan racun triklopir plus glifosat. Hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil penyemprotan 2 hari yang lalu ya. Jadi kondisi gulma yang segar bugar seperti tadi ini langsung mengering seperti ini dalam waktu 2 hari. Jadi yang ini juga dalam tempo 2 hari. Kemudian kita menuju ke lokasi yang sudah kita semprot selama 5 hari. Jadi kita sudah mengerjakan penyemprotan ini semenjak 5 hari yang lalu. Yang di sebelah sini ini kondisi yang 5 hari yang lalu ya. Jadi sudah tampak lebih layu. Kemudian yang di sebelah sana itu seminggu yang lalu ya, sudah kita semprot. Seperti apa kondisinya. Ini kita berada di kebun kelapa sawit yang berumur sekitar 10 tahun ya. Ini dari kelapa sawit jenis yang ambi. Ini sudah ada yang masak. Ini juga ada buah-buah yang bagus sekali. Jadi ini adalah kelapa sawit jenis yang ambi. Sudah setinggi ini dan buahnya masih mantap. Untuk diketahui saat ini di bulan Maret 2020, di mana rata-rata produksi kebun menurun. Tapi untuk kebun ini cukup bagus ya, masih terlihat bagus. Coba lihat itu buahnya, mantap kan? Nah, kita lihat itu cukup bagus buahnya dan masih penuh sekelilingnya. Nah, itu dia. Di sebelah sini juga. Nah, ini hampir semuanya masih banyak buah yang ada di dalam pohonnya. Oke, ini kita sudah sampai di lokasi yang sudah kita semprot seminggu yang lalu, 7 hari yang lalu. Jadi efek triklopir terhadap gulma yang tadi seperti ini. Ini sudah pada kering. Ya, ini pada kering seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah hasil penyemprotan seminggu yang lalu ya. Nah, kering. Kalau yang ini ketinggalan, ini pasti ketinggalan semprot, tidak tersemprot waktu aplikasi racun kemarin. Oke, demikian yang bisa kita tunjukkan mengenai penyemprotan yang telah kita lakukan menggunakan racun triklopir plus glifosat. Jadi triklopir kita gunakan untuk membasmi gulma yang seperti ini, dan glifosatnya untuk jenis rerumputan yang seperti ini. Ini ya. Nanti perlu kita uji coba apakah tanpa glifosat juga bisa membasmi gulma-gulma yang dalam kategori rumput, bukan gulma berkayu, setelah penyemprotan yang berikutnya. Oke, salam tanam berduri dari petani sawit swadaya, dari kebun PPKS yang ambi, salah satu benih unggul dari PPKS, yang mana bisa kita lihat bersama produksinya cukup bagus di bulan Maret 2020.